Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Mansyur, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pangkep tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 2 dengan NDH 11, Instansi Inspektorat Daerah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait materi analisis isu kontemporer. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan reformasi birokrasi pada tahun 2025 yaitu mewujudkan birokrasi kelas dunia merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan PNS dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Perlu kita renungkan bersama bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Jika kita tidak melakukan sebuah perubahan, maka kita akan mengalami ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Nah, dalam materi ini juga dijelaskan bahwa terdapat 6 jenis komponen modal insani. Yang pertama adalah modal intelektual. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM. Yang kedua, modal emosional, yaitu kemampuan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain dengan tepat dan akurat agar dapat mengambil tindakan dengan benar. Yang ketiga, modal sosial, yaitu kemampuan berempati, mempengaruhi dan berkomunikasi dengan baik dalam mengelola konflik dalam kehidupan bersosial. Yang keempat, modal ketabahan. Modal ini jika diterapkan akan sukses dalam kehidupan baik pribadi maupun dalam organisasi. Yang kelima, modal etika, yaitu ditandai dengan terbentuknya sikap integritas, bertanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. Dan yang terakhir, modal kesehatan, yaitu modal kesehatan fisik dan jasmani ditandai dengan adanya kebebasan dari penyakit, bertenaga, memiliki daya tahan, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Kita masuk ke pembahasan inti yaitu analisis isu kontemporer. PNS harus dapat memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Adapun isu kontemporer tersebut yang pertama adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, isu narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Selanjutnya, terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan menimbulkan kehancuran terhadap objek vital yang strategis, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Selanjutnya, isu money laundering, suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana atau kejahatan, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Selanjutnya, proxy war. Yang dimaksud proxy war adalah perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Dan yang terakhir adalah mass communication, yaitu komunikasi massa dengan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Adapun jenis-jenis mass communication yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari yaitu ada cybercrime, kejahatan cyber, kemudian hate speech, yaitu berliaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik yang merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Dan yang terakhir adalah hoax. Ini yang sering kita dengar, yaitu berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong baik dari segi sumber maupun isi. Nah, dengan memperhatikan beberapa kasus yang menjerat banyak pengguna media sosial, baik sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidaksengajaan sama sekali, maka kita perlu memperhatikan pentingnya kesadaran mengenai bagaimana memanfaatkan komunikasi secara benar dan bertanggung jawab. Demikianlah pemaparan materi terkait dengan analisis isu kontemporer kali ini.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.